الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون واتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Sedang jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia Allah yang selalu diberikan kepada kita, yang tidak pernah sebanding dengan nilai-nilai pengabdian kita, yang tidak pernah sebanding dengan salat kita, yang tidak pernah sebanding dengan ibadah apapun yang kita lakukan. Marilah senantiasa kita memperbanyak mengucapkan hamdalah sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang terhormat, setiap Jumat kita diingatkan dengan pesan takwa. Kalau dalam satu tahun ada 52 kali Jumat, kalau khutbah Jumat 2 kali, berarti pesan takwa ittaqullah ada 104 kali. Kalau khutbah Jumat diulang ada 3 kali, berarti pesan takwa itu ada 156 kali. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa pesan takwa itu penting, sehingga jumhur ulama memposisikan pesan takwa di khutbah Jumat sebagai rukun, kecuali Imam Abu Hanifah. Karena itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang takwa adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman, kecuali menggapai derajat tersebut. Karena syurga hanya disediakan Allah untuk orang-orang takwa. Uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan untuk orang-orang takwa. Atau wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu akan digiring secara berombongan ke dalam syurga. Dan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat akan digiring, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada tempat ketiga. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah misalnya. Orang Mu'tazilah mengatakan ada tempat ketiga di antara syurga dan neraka yang disebut dengan manzilah bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain itu untuk orang-orang yang tidak masuk syurga dan juga tidak masuk neraka. Orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Ini keyakinan mereka yang tidak diyakini oleh orang-orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini adalah paham daripada Wasil bin Atha, ya, seorang filosof Islam, seorang pendiri mazhab Mu'tazilah yang lahir pada tahun 700 Masehi atau tahun 80 Hijriah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada kembali
pada bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Kemarin kita peringati peristiwa Isra Mi'raj. 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, lalu ke depannya bulan Ramadan. Di tahun miladiah juga kita sudah berada di awal tahun baru 2024, bulan Februari. Artinya pergeseran waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa begitu cepat berlalu. Dalam sebuah mafhum hadis Nabi SAW, bahwa termasuk salah satu tanda-tanda kiamat, waktu itu terasa begitu cepat. Sehingga Imam An-Nawawi sebagai ulama besar yang bermazhab Syafi'i mengatakan, waktu berlalu begitu cepat itu bukan berkurang 1 hari 24 jam. Bukan berkurang 1 jam 60 menit. Tetapi banyak barakah yang hilang. Berkah-berkah yang seharusnya ada itu menghilang. Itu maksud daripada waktu begitu cepat berlalu. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu memang sesungguhnya waktu itu sangat singkat. Waktu yang kita lalui sesungguhnya begitu singkat. Terasa kita sudah berumur 40 tahun. Kita terasa hari ini sudah berumur 50 tahun. Ada orang yang sudah berumur 60 tahun dan seterusnya. Tapi rasanya baru beberapa waktu yang lalu masih muda. Sekarang sudah merasa tua. Dan memang benar-benar sudah tua. Jamaah yang berbahagia, sehingga ada ulama yang mengambil filosofi dari orang yang baru lahir diazankan. Jadi beliau mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa hidup ini antara azan dan solat. Diambil dari filosofi orang yang baru lahir diazankan. Kemudian dia besar, tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan meninggal. Ketika meninggal dikafani, disolati, kemudian yang salat itu salam. Salamnya orang di salat jenazah tersebut merupakan akhir daripada perjalanan hidup di dunia. Karena setelah itu dibawa ke kubur. Kubur itu adalah alam barzah. Berarti kalau begitu hidup ini antara azan dan salat saja. Ketika lahir diazankan, tebalahi kang kagebang. Kemudian sebentar main-main di dunia, sebentar kita bekerja, sebentar kita berkarya, sebentar kita beribadah di dunia 60 tahun, 70 tahun, meninggal. Setelah meninggal, tutuplah riwayat kehidupan. Kalau begitu hidup antara azan dan salat saja. Begitu ringkasnya hidup ini. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi secara tersirat. Apa yang harus dilakukan di waktu yang sangat singkat itu. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang membagi fase kehidupan itu kepada 3 fase. Bahwa hidup itu adalah yang telah dilalui sebagai sebuah sejarah dan pengalaman. Masa lalu sebagai sejarah dan pengalaman. Yang kedua adalah masa sekarang sebagai sebuah kenyataan. Dan yang ketiga adalah masa depan sebagai sebuah asa, cita-cita dan harapan. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang bahwa melihat masa lalu itu penting. Mengevaluasi masa lalu itu penting. Maka ada istilah evaluasi, ada istilah introspeksi yang dikenal dengan istilah muhasabah. Sehingga ayat Al-Quran yang sering dijadikan sebagai dasar hukum muhasabah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu mempersiapkan apa yang akan menjadi bekal untuk lighad. Lighaden itu rata-rata tafsir mengartikan itu adalah untuk hari akhirat. Apa persiapan setiap jiwa itu untuk hari akhirat? Lighadin.
Dengan demikian memang harus kita evaluasi diri. Dengan demikian yang dituntut sidang jamaah yang berbahagia adalah muhasabah ketika terjadi momen-momen seperti ini, ketika terjadi pergantian waktu seperti ini, terutama yang berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu tidak untuk dilupakan. Masa lalu adalah untuk dievaluasi. Karena Nabi mengatakan salah satu dari tanda-tanda orang celaka adalah nisyanudz dzunubah al-madiyah wa huwa indallahi mahfudzah, melupakan dosa masa lalu padahal di sisi Allah dosanya tersimpan secara rapi. Karena itu setiap muslim tidak boleh melupakan masa lalu, apalagi berkaitan dengan dosa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bermuhasabah, mengevaluasi. Contoh tengah Isra Mi'raj lagi kalinya, baru Isra Mi'raj. Kita perlu mengevaluasi yang ada hubungan Isra Mi'raj, misalnya seperti apa? Tak evaluasi tentang semayang. Kah bereh semayang tanya umpamaji, tanya na umurnya 40. Itanya na umurnya kepala 50-an. Itanya orangnya katra umur 60-an. Yang watihnya cika bonus. Na bereh ka semayang. Apakah salat kita sudah beres? Jadi munyo dumnan umu jamaah yang berbahagia. Hanale cerita tinggal semayang. Hanale cerita munyo dumnan umu mantang tinggal semayang. Hanale kalewat cerita tinggal semayang. Hanale cerita munyo kadumnan umu semayang subuh kai tebik mata urau. Hanale ceritanya. Munyo kadumnan umu sedang jamaah berbahagia, ceritanya tentang kualitas solat. Kiban semayang. Maka jiwa teli semayang kan sabi-sabina astagfirullah. Astagfirullah. Iyu mengucap istighfar menunjukkan bahwa dalam salat itu pun ada masalah. Belum menyomong semayang sendiri itu belum beres. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh mengevaluasi salat. Pakon, karena kehana trep le. Umpamanya umur 60, kehana trep le. Umpamanya umur 70, kan hana trep le. Itu yang serius sesungguhnya. Jamaah yang berbahagia, ada satu penceramah dari Malaysia ketika beliau berceramah membawa meter. Gebah meter, meter tanya cik. Gebuhlah perumpamaan. Kalaulah umur 1 tahun itu 1 sentimeter. Kalau Allah mentakdirkan, menetapkan dalam takdirnya umur kita 70 tahun. Dan uronya bertanya umur ke 65. Getarik meter 65. Bunuh umur 70 umpamaji. Berarti 5 senti tu sagai. 5 senti tu. 5 ton tu sagai. Menyomu 60 menancit. Artinya apa? Yang sudah kita lalui itu lebih banyak daripada yang tersisa. Karena itu tidak ada kesempatan lain. Tidak ada kesempatan main. Hana lewate untuk main-main. Selain daripada memperbaiki solat. Sebenarnya berbahagia. Itu kita ambil satu contoh sajalah tentang masalah solat. Apakah kita sudah merasa ketika azan berkumandang di masjid ini misal, kita merasa bahwa itu panggilan untuk kita? Nah merasa wate ibangnya ibang katanya, atau wate ibang tanya mantang bak jalan, tak dengar mantang oh kaibang mantang, atau wate tanya tadu bak warung kopi oh kaibang mantang. Apakah kita merasa bahwa azan itu untuk kita? Munyo tanyo na mantang merasa ibang nyan kan untuk tanyo nyan na masalah yang. Na masalah ngan kualitas iman kita. Na masalah ngan semayang tanyo sedang jemaah berbahagia. Jemaah Jumat yang terhormat, jadi ini yang perlu kita evaluasi. Kadang-kadang kita melampau sekali, keterlaluan sekali. Bagaimana tidak keterlaluan?
Kalau dibandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, dulu mereka sujud di atas tanah. Mereka sujud di atas tanah hanya tika, minta pegah tika, citika on kurma. Lang masjid tiangnya adalah batang kurma, bubungnya adalah daun-daun kurma, tapi mereka sujud di situ. Hari ini kita sujud di atas karpet, di atas permadani. Masjid-masjid kita representatif, punya kipas angin, sebahagian ber-AC, kendaraan kita mobil, Honda. Tapi kita tidak peduli dengan salat. Ini sesuatu yang melampau. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah dulu ada cerita Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasulullah. Setelah buta, saya tidak ada penuntun pergi ke masjid ya Rasulullah. Rumah saya jauh dengan masjid ya Rasulullah. Bolehkah saya tidak salat subuh berjamaah? Boleh tak saya enggak usah pergi masjid salat subuh? Rasulullah menjawab, boleh. Okey. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ini balik arah, Rasulullah bertanya, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan? Zaman yang berbahagia, orang gebang atas menara. Menara kan bahasa Arab. Menara itu tempat yang paling tinggi. Seperti Bilal bin Rabah menyuarakan azan. Sayup-sayup suara azan itu terdengar ke jarak yang lumayan jauh. Karena dulu padang pasir itu rumahnya jarang-jarang tiada pohon. Tidak pakai mikrofon seperti kita pun jauh. Lalu Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, saya dengar ya Rasulullah. Kalau begitu datanglah untuk salat di masjid. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang buta, tidak ada penuntun, tinggal jauh dari masjid, banyak halangan di padang pasir, disuruh salat ke masjid, bahkan salat subuh. Karena itu sebenarnya berbahagia. Ini sesuatu yang serius untuk kita evaluasi. Kadang kita tinggal menjadi tetangga masjid, atau kita tidak begitu jarak rumah kita dengan masjid. Kita punya motor, kita punya mobil, tempat wuduk kita representatif, masjid kita bagus dan representatif. Kita masih salat di rumah, atau bahkan kita tidak menunaikan salat. Sesuatu yang sangat melampau. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, bahwa orang-orang itu meninggalkan, mencampakkan jual belinya ketika mendengar suara azan. Urang-urang na dalam kedai, urang-urang na bak kedai, bak toko di sekitar Masjid Nabawi, ketika mendengar suara azan, bahkan sebelum suara azan itu berkumandang, mereka sudah tutup seluruh perniagaan mereka. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tidak terpengaruh jual beli itu. Mereka mencampakkan seluruh usaha mereka menuju ke masjid. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, momentum Isra Mi'raj ini perlu kita mengevaluasi bagaimana kualitas salat kita. Karena hidup kita sesungguhnya sebentar lagi saja. Jamaah yang berbahagia, saya sering mengangkat sebuah cerita untuk memotivasi kita. Beberapa tahun yang lalu, seorang yang sedang mencuci mobil di Kampung Mulia di Banda Aceh. Mungkin sebahagian jamaah tahu Kampung Mulia. Menjelang waktu asar, beliau cuci mobil, ada dosmir di situ. Kebiasaan beliau adalah salat berjamaah. Karena cucian mobilnya belum selesai, beliau pun menuju ke tempat salat asar di masjid yang dekat dengan dosmir. Salatlah beliau bersama, salat berjamaah. Lalu beliau meninggal di dalam salat. Beliau meninggal dalam salat, dalam sujudnya meninggal.
Tidak ada yang mengenal beliau di situ. Dibukalah dompetnya, dibacalah nama beliau, karena ini cerita yang baik, kita sebut saja namanya Zakaria bin Musa. Zakaria bin Musa namanya. Desa Anek Galung, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Ketahuan berarti identitas orang yang meninggal di dalam salat tadi. Sidang jemaah yang berbahagia, beliau meninggal dalam salat sambil menunggu selesai dicuci mobil. Apa kebiasaan beliau? Ternyata kebiasaan beliau memang orang jaga salat. Beliau orang yang jaga salat 5 waktu. Sebelum azan berkumandang, beliau sudah hadir di masjid. Kalau beliau pergi ke satu tempat, beliau sudah berhenti di jalan sebelum azan berkumandang. Inilah kebiasaannya. Maka beliau meninggal di dalam salatnya. Setahun kemudian, seorang tukang beca di Masjid Lamre Ngulai Karing meninggal di dalam salat. Seorang tukang beca meninggal di dalam salat. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya memanglah menjaga salat 5 waktu. Sidang jemaah yang berbahagia, mungkinkah orang akan meninggal dalam salat kalau salat itu abai dilakukan? Mungkinkah kita bisa merindukan meninggal di dalam salat kalau salat kita masih kita lalaikan? Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Isra Mi'raj ini mari kita evaluasi tentang salat kita. Karena itu kadang-kadang kita perlu mengapresiasi kepada saudara-saudara kita. Ada saudara kita yang dari jamaah tabligh. Terserahlah penilaiannya bagi kita. Jamaah tabligh itu ketuk-ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak, mari kita salat ke masjid nanti maghrib. Setiap saat mereka jauhlah mengunjungi rumah-rumah mengajak salat. Ada orang yang merespon dengan baik, insya-Allah kami pergi. Ada orang yang tidak baik, sumpah serapah kepada yang mengajak. Tetapi mereka itu sedang berbahagia, tidak marah. Nanti malam dia bangun salat tahajud. Mereka bangun salat tahajud yang melakukan jauhlah tadi. Mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka yang aku kunjungi ke rumah tadi tidak mau pergi ke masjid. Aku baru mampu membuka mulut untuk mengajak mereka. Karena itu bukakan hati mereka ya Allah, agar mereka mau pergi ke masjid. Mereka tidak marah. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh yang baik. Karena itu marilah kita memanfaatkan kesempatan yang masih tersisa. Kita sebutlah umur yang masih tersisa. Hanya beberapa tahun lagi saja mengevaluasi salat, agar salat yang kita tunaikan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah pernyataan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan menjadi ringan bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian terakhir dari khutbah ini, khatib ingin mengajak kita sekalian, kita mengevaluasi jugalah, kita bermuhasabah jugalah, bahwa kita sudah berada di ambang pemilihan umum. Ada perlu kita situasi yang perlu kita sikapi karena kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim perlu menyikapi situasi seperti ini agar tidak terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang, yang tidak terjebak di dalam perbuatan yang dilarang. Yang khatib maksudkan selanjutnya yang berbahagia, apabila kita sebagai seorang calon legislatif, maka kita tidak dibolehkan memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki suara untuk memilih kita.
Apabila kita adalah seorang rakyat yang disebut dengan one man, one voice, satu orang memiliki satu suara, kita pun tidak boleh menerima pemberian apapun. Karena itu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian dalam kondisi seperti ini apapun namanya adalah pemberian yang dikategorikan ke dalam perbuatan riswah. Kalaulah tahun lalu atau 5 tahun lalu kita melakukan itu, maka kita evaluasi tahun ini agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan itu bahwa itu adalah perbuatan riswah? Ketika pertanyaan diajukan kepada Majelis Agama Saudi Arabia, kepada Majelis Ulama Saudi Arabia maksudnya, tentang orang-orang yang memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang memiliki suara untuk memilihnya, ya, memberikan sejumlah uang untuk memilihnya, maka dijawablah di dalam fatwa itu perbuatan riswah, dan riswah itu hukumnya adalah haram. Riswah sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita adalah sogok. Sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Hadis yang terkenal adalah ar-rashi wal murtashi finnar. Perbuatan riswah ketika musim pemilu seperti ini, ya, al-intikhabat. Al-intikhabat itu pemilu. Al-intikhabat arbalamaniyah itu pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu memilih caleg, memilih calon ahlul halli wal aqdi. Ya, seperti sekarang ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keadaan seperti ini adalah termasuk ke dalam riswah dan telah dikeluarkan sebuah fatwa, yaitu fatwa yang yang nomor 7245 menjadi fatwa dari Saudi Arabia. Yang kedua, sedang jemaah berbahagia, pendapat daripada Muassasah Al-Azhar. Ulama-ulama yang terkumpul di Al-Azhar mengatakan bahawa perbuatan seperti tadi adalah perbuatan riswah, sogok menyogok. Yang ketiga adalah dari Darul Ifta, Al-Misriyah, Kairo, Mesir juga, bahwa perbuatan yang kita sebut tadi adalah perbuatan riswah, perbuatan sogok menyogok. Yang keempat, sedang jemaah berbahagia, adalah pendapat pribadi. Misal kita ambil satu Imam Taqiyuddin An-Nabhani sebagai seorang ulama kontemporer di bidang ekonomi syariah. Beliau mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan riswah. Kalau orang Malaysia menyebutnya dengan rasuah. Orang Malaysia menyebutnya rasuah. Kita tidak biasa dengan rasuah, masih terbiasa dengan sogok. Karena itu sedang jemaah berbahagia, bagi kita sebagai orang yang memiliki suara, tanya orang kampung, urung-urung yang memberi suara bak tangai pelahnya, pastikan kita tidak menerima bantuan apapun, karena itu adalah riswah. Bagi seorang muslim yang mencalonkan diri sebagai calon ahlul halli wal aqdi, calon legislatif, pastikan tidak memberikan apapun namanya. Karena apa? Karena nakait mengait. Ada sebuah peribahasa bahasa Indonesia, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Pemekesudji menyohana mekesudji mangat mudah itren bakyak pajuh pade, hana mungkin miriak ipegat umpung ba ujung on ua. Itu peribahasa bahasa Indonesia. Jadi karena tujuan ji mangat mudah aja pajuh pade, maka miriak ipegat umpung ba ujung on ua. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Istilah bahasa Aceh, keriling kuak kepaya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu jelas bedanya. Mana yang disebut dengan sedekah, mana yang disebut dengan infak, mana yang disebut dengan
zakat, apalagi mana yang disebut dengan hadiah, asal ada kaitannya dengan tujuan seperti tadi, itu adalah kategorinya adalah riswah. Silahkanlah saudara-saudara kita yang calon legislatif itu memperkenalkan diri sebagaimana yang selama ini dilakukan melalui billboard, melalui baliho, melalui media sosial. Silahkan, itu bagus. Tetapi tidak boleh melakukan tindakan riswah. Senang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga masa depan kita yang yang menjadi tanggung jawab kita dalam memilih wakil-wakil kita nanti di parlemen, kita tidak terjebak, kita tidak terpengaruh, dan masa depan kita akan lebih baik daripada apa yang telah kita lalui. Kita akhiri dengan merenung sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin itu adalah orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Orang-orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.
اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين واجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.